Segala aspek kehidupan selalu membutuhkan uang. Namun, uang bukanlah segalanya. Di film ini, kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak melulu harus dengan uang. Kadang, bahagia itu sederhana. Seperti apa filmnya? Langsung aja ya, kita mulai. Dan intro. Berantakan, tua, dan santuy, itulah gambaran dari David, seorang bandar narkoboy yang memiliki banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Dari ibu rumah tangga yang masih menyusui, pejabat, dan rakyat jelata, semua membeli dari David. David pun adalah orang yang baik hati. Ia pun memberi sedikit barangnya kepada teman lamanya untuk bersenang-senang. Tampaknya David sangat menikmati dan mencintai pekerjaannya sebagai seorang bandar narkoboy. Berbeda dengan David, Rose adalah seorang tante-tante yang bekerja sebagai penari perut. Ya lo ngerti lah ya maksud gua. Skill dan aksi Rose kerap mendapatkan pujian dari sesama penari yang lebih junior. Rose dan David tinggal di sebuah apartemen. Mereka itu bertetangga dan tinggal satu atap. Kehidupan Rose sepertinya sedang tidak baik. Saat ini, ia sedang mengalami tundakan sewa apartemen. Kenny, seorang bocil blow-on, tiba-tiba muncul di hadapan David. Kenny pun berniat menolong Casey yang sedang dikerubungi preman untuk dipalak. Melihat Kenny dikeroyok, David pun tidak tega dan membantu Kenny. Namun, yang terjadi adalah David malah terjebak dalam perkelahian. Duit haram dari jualan narkoboynya pun diambil oleh para preman itu. David pun merasa deg-degan dan bingung karena harus membayar duit setoran untuk bosnya yang bernama Brad. Ia pun lalu diculik dan diciduk oleh abang-abang berotot untuk dibawa ke kantornya Brad. Brad pun menakut-nakuti David yang tidak bisa membayar setoran untuk dijadikan makanan untuk pausnya. Namun, Brad hanya bercanda. Brad pun memberikan David sebuah pekerjaan yang dijadikan sebagai pengganti uang setorannya. David tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Brad. Pekerjaan yang diberikan Brad sangatlah gila dan tidak masuk akal. David diberikan tugas untuk menyelundupkan narkoboy dalam jumlah yang sangat banyak melewati perbatasan negara ke Meksiko. David pun hanya bisa duduk terdiam di depan apartemen dan ditemenin sama Kenny, si bocah blow-on. Saat depresi, David pun tiba-tiba mendapat inspirasi saat melihat mobil van tetangganya yang lewat di depan matanya. David pun mulai membuat rencana dengan mengajak Rose menjadi istrinya dan mengajak menyelundupkan narkoboy ke Meksiko. Rose pun sudah tentu menolak permintaan David dan menganggap hal ini adalah hal yang sangat bodoh. Kenny dan Casey melengkapi keluarga jadi-jadiannya David sebagai anak-anaknya. Kenny pun sangat senang karena bisa dekat dengan Casey. Di sisi lain, Rose diberhentikan dari tempat ia bekerja. Bagai jatuh tertimpa tangga, apartemennya Rose pun disegel karena dia belum membayar kontrakan. Akhirnya, Rose tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung menjadi istri jadi-jadiannya David di keluarga yang sangat bahagia ini. Kenny pun langsung menyambut Rose dengan sebutan ibu. Kebayang gak sih lu punya anak kayak Kenny? Agar tidak mencolok, mereka pun melakukan rapat paripurna di belakang pesawat tentang apa yang akan mereka lakukan sebagai keluarga. Mereka pun menyebut dirinya keluarga The Millers. Brad pun telah menyiapkan van untuk mereka. Sebuah van yang sangat luar biasa untuk menemani David dan keluarga barunya menyelundupkan narkoboy. Mereka pun memulai perjalanan mereka ke Meksiko sebagai sebuah keluarga. Singkat cerita, mereka pun melewati perbatasan negara Amerika dan Meksiko. Mereka pun melewati perbatasan itu dan tiba ke sebuah markas narkoboy. David pun memasuki sebuah perkampungan yang dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata. Sesampainya di sana,
David langsung ditodong pistol di mulutnya. Sambutan hangat David pun mengantarkan ia masuk ke sebuah gudang. Abang-abang berotot pun langsung gotong royong memenuhi vannya David dengan narkoboy. David pun langsung menelpon Brad kalau narkoboynya terlalu banyak dan mengancam dirinya dan keluarganya. Namun, responnya Brad pun malah santuy dan sangat tenang. Singkat cerita, seluruh vannya David terisi penuh dengan narkoboy. Dari lemari, kulkas, semuanya itu terisi penuh. David pun keluar dari markas tersebut. Baru aja keluar dari markas, si David dicegat sama seorang polisi penyuka batang. Polisi itu pun langsung meminta jatah dari David. Namun, sebagai bapak yang baik dan bijaksana, David pun memberikan tugas mulia ini kepada anaknya, yaitu Kenny. Kenny pun sangat senang hati melakukan hal ini. Singkat cerita, mereka pun berhasil melewati polisi itu dan sampai di perbatasan. Secara tidak sengaja, David pun bertemu dengan tetangganya di awal film tadi. Karena kenal, mereka pun menyapa David dan Rose. Dengan sangat ramah, mereka pun kaget karena bertemu David di perjalanan. Disinilah secara tidak sengaja, Kenny melihat anak dari tetangga itu yang lumayan bening. Nonton sampai habis ya, bakal ada sesuatu yang menarik nih di antara mereka. David dan Rose mulai panik karena akan diadakan pengecekan di setiap kendaraan yang melewati perbatasan. Mereka pun sudah siap berakting di depan para petugas. David malah jadi grogi karena anjingnya para penjaga mengaum-ngaum melihat vannya David. David dan keluarga diminta turun dan berbaris. Ternyata ada orang Meksiko yang ikut di vannya David. Ia pun dikejar oleh para penjaga untuk dihabisi. David dan keluarganya pun berhasil melewati perbatasan dengan aman dan santuy. Balik ke markas narkoboy, tiba-tiba datanglah seorang bos bernama Pablo Cajon yang ingin mengambil barangnya. Namun, si abang-abang berotot pun bingung. Lah, tadi udah ada yang ngambil bos, make van. Ternyata, David ini tuh mencuri barangnya Pablo. Wah, edan nih si Brad, misi bunuh diri namanya. Singkat cerita, Pablo dan abang-abang berotot pun langsung ngegas mengejar si David. Di sisi lain, David dan keluarganya pun ketimpa musibah. Beban narkoba yang dibawa David terlalu banyak, sehingga membuat mesin di vannya menjadi meledak. Vannya David pun mogok dan mengeluarkan asap. Mereka pun akhirnya terdampar di tengah gurun pasir. Mereka pun akhirnya saling menyalahkan, hingga Rose pergi dengan Casey meninggalkan David dan Kenny. Sialnya, si tetangga berisik datang dan menghampiri David dan menjemput Rose dan Casey. Van mereka yang mogok pun digerek sampai ke bengkel terdekat. David dan Rose berusaha menutupi sandiwara mereka. Ditambah lagi, si tetangga nih berusaha menggendong bayi yang ditimang Rose, yang ternyata itu adalah sebungkus narkoboy. Betapa kagetnya David yang tahu kalau si tetangganya ini adalah seorang penyidik dari Departemen Pemberantas Narkoba. Tetangganya merupakan agen senior yang sudah bekerja selama 22 tahun. Hal ini pun membuat dirinya dan keluarganya menjadi keringat dingin. Sesampainya di bengkel, sialnya bengkelnya itu tutup. Akhirnya tetangganya pun mengajak mereka untuk membuat api unggun dan berkemah di dekat bengkel itu sambil menunggu esok hari. Mereka pun bernyanyi dan memainkan tebak gambar, tapi tidak dengan David dan Rose. Mereka tetap fokus untuk mengatur rencana supaya tidak ketahuan nih kalau mereka membawa narkoboy. Berbeda dengan Kenny si bocil blow-on yang lagi PDKT sama anak perempuan tetangganya. Anak perempuannya pun mendadak rahimnya jadi anget dan udah siap buat disosor sama si Kenny. Tapi namanya juga bocil blow-on, si Kenny malah meluk si anak itu. Hal ini membuat Rose dan Casey menjadi kasihan melihat Kenny yang tidak bisa membungkus perempuan. Akhirnya, Kenny pun diajarin lah sama Rose dan Casey gimana cara menggeprek seorang perempuan. Kenny pun pelan-pelan dielus dan diusap sampailah si perempuan itu masuk dan melihat Kenny lagi diberi bimbingan sama Rose dan Casey.
Perempuan itu pun malah jadi ilfil dan kabur meninggalkan Kenny. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun ditinggal di bengkel. Dan saat masuk ke bengkel, ternyata ada si Pablo. David dan keluarganya pun lalu ditawan lah sama si Pablo. Mereka pun malah jadi salah-salahan dan mengaku ke Pablo kalau mereka bukanlah keluarga. Mereka hanya sekumpulan orang yang tidak disengaja ada di tempat yang sama. Sampailah Pablo tahu kalau Rose adalah seorang penari perut. Pablo pun meminta Rose untuk melakukan tarian untuk dirinya. Rose pun menari dan meliak-liuk di pahanya Pablo. Sampailah si Kenny jadi terpana melihat aksinya Rose. Di saat si Pablo lagi menikmati Rose pun langsung mengalihkan perhatian Pablo dan membuat suasana menjadi kacau. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari Pablo dan abang-abang berotot. Namun, karena panik, mereka pun membawa van dengan ugal-ugalan dan sampailah terdampar ke jalan tol. Sialnya, Kenny digigit sama laba-laba, dan yang digigit adalah bijinya. Bijinya Kenny pun menjadi bengkak sebesar bola basket. Akhirnya, Kenny dilarikan ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit, David menelpon Brad. David meminta duit tambahan karena dirinya nih melawan bahaya. Brad pun dengan mudah menyetujui permintaannya David. Namun, Brad sangatlah licik. Setelah telepon dimatikan, Brad langsung menghubungi Pablo. Kembali ke David. Saat di rumah sakit, Casey jatuh cinta dengan seorang abang-abang jamet. Si jamet menjemput Casey untuk mengajaknya pacaran. Setelah sedikit bernegosiasi dengan David dan Rose, akhirnya si jamet diizinkan membawa Casey dengan motornya. Singkat cerita, Kenny pun telah selesai diobati. Ia pun langsung didorong dan dibawa kabur dari rumah sakit. Rose dan Casey pun bertanya, ngapain buru-buru sih? Akhirnya, David pun bercerita kalau dirinya harus sampai ke Brad di tengah malam, atau tidak akan mendapat duit. Casey pun kaget karena David dibayar luar biasa banyak, sedangkan dirinya hanya diberi sedikit. Rose dan Kenny terlebih lagi. Kenny bahkan tidak percaya kalau dirinya tuh tidak dibayar sama sekali. Akhirnya mereka pun berantem, Casey pun kabur, dan David pergi sendirian meninggalkan Rose dan Kenny yang bijinya udah mengecil. Sialnya, hatinya David pun berkecamuk. Ia pun sadar bahwa hal ini tuh tidak benar. David pun berputar balik dan menjemput keluarga jadi-jadiannya. Namun, Rose dan Casey sudah hilang respek sama David yang mata duitan. David hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Setelah berdebat panjang, mereka pun akhirnya baikan dan melanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka jalan ke van, mereka bertemulah dengan tetangganya. Hal ini jadi runyam karena anak si tetangga itu menceritakan kalau dia melihat Kenny digrepe-grepe sama kakak dan ibunya. Kenny si bocil pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, kalau mereka bukanlah keluarga dan lagi menyelundupkan narkoboy. Tetangga itu pun kaget dan terkejut karena di belakang David sudah ada abang-abang berotot. David pun lagi-lagi ditodong menggunakan pistol. Tapi dengan sigap, tetangganya yang seorang agen melawan si abang-abang. Abang-abang berotot pun berhasil diciduk dan diikat. Namun, masih ada si Pablo yang berhasil menyandera anak tetangganya itu. Pablo pun langsung menodongkan pistol ke si David. David pun memohon untuk tidak dibunuh, tapi Pablo tidak bergeming dan tetap mengacungkan pistolnya. Semesta pun masih berpihak pada David. Di saat Pablo lengah, David berhasil meraih pistol dan melumpuhkan Pablo. David dan keluarganya pun diberikan hak untuk kabur dari tetangganya. Singkat cerita, David pun berhasil sampai di kantornya Brad. Setumpuk narkoboy yang sangat banyak lagi dihitung nih sama anak buahnya Brad. Namun, karena David sampai di kantornya Brad lewat dari jam yang ditentukan, jadi David tidak mendapatkan uang. Karena memang dari awal Brad itu sudah nggak ada niat buat membayar David. Makanya dia mengirimkan David ke Meksiko dan berharap David dibunuh. Tiba-tiba kantornya Brad digerebek lah sama tim dari tetangganya.
Ternyata David lebih memilih membocorkan rahasia Brad ke tetangganya. Jadi Brad berhasillah diciduk dan dihakimi. Atas jasanya David diberikan penghargaan dan perlindungan dari pemerintah. Film ini pun berakhir dengan sangat bahagia. David, Rose, Casey, dan Kenny tinggal satu rumah dan mereka secara bahagia mendeklarasikan sebuah keluarga. We Are the Millers adalah film yang seru dan menarik untuk ditonton karena alur cerita yang lucu ditambah dengan sedikit konflik yang serius membuat perpaduan yang pas. Dari film ini kita belajar bahwa kebahagiaan itu tidak melulu harus dengan uang. Kebahagiaan bisa didapat dari keluarga. Berada di tengah-tengah keluarga dapat membuat kita bahagia dan menikmati hidup. Seperti biasa, gue selalu berharap kalian bisalah mendapatkan makna positif dari setiap film yang gue bahas. Jangan lupa juga nih buat subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya next video kita bisa terus nonton bareng. Gua cabut dan bye-bye.